Haleluya. Kami mau menyapa untuk keluarga besar Zoe Life yang ada di benua Australia. Di sana ya, kami menyapa dengan PLC Melbourne dan Jemaat Sydney. Dan juga untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di kota Melbourne dan kota Brisbane. Dan juga untuk di Indonesia ada JKI Zoe Life di kota Bandung dan di Citra Raya Tangerang ya. Dan kami juga menyapa untuk pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota, yaitu di Jakarta, di Semarang, Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri, dan di kota Medan. Dan juga kami menyapa untuk Yayasan Pembawa Kabar Baik ada di Jabodetabek ya, dan ada di Rotendao di Sulawesi Tengah, yaitu tepatnya di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling. Dan juga kami menyapa juga untuk saudara-saudara yang pagi ini membuka akan channel dari Zoe Life ini. Biarlah sama-sama mari kita memuji Tuhan, menaikkan syukur di pagi, di minggu ini. Dan saya percaya berkat yang sudah Tuhan berikan buat setiap kita yang sudah kita nikmati, kita akan diperlengkapi lebih lagi lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Obed Sudarmanto. Mari untuk mengawali akan rangkaian ibadah ini, kami mengajak sama-sama kita berdoa. Tidak ada nama lain yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan, yang layak diagungkan. Nama yang sungguh mempesona kami, karena kasih setiamu selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing, mengajar, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup di dalam kehidupan zaman ini. Terus Tuhan berbicara kepada kami lewat ibadah-ibadah kami, lewat setiap kelompok-kelompok pemahaman Alkitab yang kami ikuti, dan secara pribadi lepas pribadi Engkau berbicara terus buat kami, sehingga kami tetap Tuhan kuat dan mampu untuk berjalan, untuk memenuhi panggilan-Mu, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan saja di Indonesia, bukan saja di Australia, tapi di seluruh dunia. Kami siap untuk mewartakan, untuk menyaksikan Engkau atas kedahsyatan-Mu. Ini ibadah kami Tuhan. Kami persembahkan hanya untuk Engkau. Beracara sepenuhnya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, dalam pagi hari ini kita angkat setiap syukur atas kebaikannya dalam kehidupan setiap kita. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus,
ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ini kami Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sama-sama nyatakan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku serahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ini kami sekali lagi nyatakan. Ku serahkan Allah Maha Kudus, Haleluya. tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, Dalam hadirat-Mu bawa kami hidup, bawa hidup setiap kami. ku terima
bebaskanku. Haleluya. Ya ubah Terima kasih Tuhan. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidup. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi, Sesuatu terjadi. sesuatu terjadi. Kelepasan. Kelepasan terjadi, Pemulihan. pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami sungguh percaya kekuatan kami dapat di dalam-Mu Tuhan, yang menjadi sumber kehidupan bagi setiap kami. Kami datang sujud menyatakan terima kasih untuk kehidupan yang Kau ubahkan. Biarlah kami selalu berada di dalam hadirat-Mu Tuhan, hadirat yang selalu memberi kekuatan bagi setiap kami. Haleluya. Kami sungguh percaya di dalam Tuhan selalu ada mujizat demi mujizat. Kami sungguh percaya di saat kami dengan kesungguhan membawa seluruh kehidupan, maka Engkau Tuhan terus memakai setiap kami untuk dapat selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Roh Kudus terus jamah hati setiap kami, jamah setiap hati yang menyaksikan akan tayangan ini. Karena kami yakin Tuhan, di saat Roh Kudus bekerja, maka segala sesuatu itu dapat terjadi. Haleluya, 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 haleluya. Ini kami Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh hati. Katakan, Ku yakin Kau hadir di sini. segala sesuatu dapat terjadi di tempat ini, di dalam kehidupan setiap kami, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi nyatakan, ku yakin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mujizat Dan mujizat terjadi di sini. dan pemulihan Terjadi di sini. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sungguh percaya bila waktu Tuhan, maka segala sesuatu penghalang dapat kami terobos di saat kami berseru kepadamu Tuhan. Di saat kami berseru di dalam doa kami, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam hidup kami, dan kami akan terus melihat kemuliaan demi kemuliaan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saudara, Mazmur 100 sampaikan demikian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik. Apa sebab? Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya, haleluya. Seperti pujian ini kita nyatakan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi katakan, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa.
beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Haleluya, haleluya. Biarlah dalam sukacita kita pagi ini kita nyatakan dengan kita datang, maka saat kita bersorak-sorai, maka imunitas tubuh kita akan bangkit. Amin. Imunitas tubuh kita akan dipulihkan karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku sekali lagi nyatakan pujian ini. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Siap katakan. Ku mau bersorak, Come on. Hey. dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Sekali lagi. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ini kami Tuhan. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Pakai mulut dan lidah kami Tuhan. Ku mau bersorak-sorai, Hey. dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka, Umatnya bersuka. umatnya bersuka, Umatnya bersuka. umatnya bersuka. Katakan kita pun bersuka. Kita pun bersuka. Haleluya. Haleluya. Yes. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Haleluya. Di dalam kesatuan kita kembali kita nyatakan lebih lagi pujian kita. Maka kita percaya berkat-berkat itu dicurahkan. Haleluya. Haleluya. Come on. Yes. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi katakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum dan kejangkutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diberitakan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari tengok kanan kiri yang di rumah, tengok kanan kiri, katakan engkau diberkati sungguh. Haleluya, katakan ya sama-sama. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman
Oh betapa indahnya, Haleluya, betapa eloknya, puji Tuhan. saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya Urapan, di kepala harum, kejanggut dan jubahnya turun haleluya. embun yang dari Hermon Yes. mengalir ke Bukit Katakan Sion. Kesinilah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. yes. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur karena berkat-berkatnya sungguh nyata dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, saudaraku, di dalam kesatuan, di dalam unity, berkat Tuhan itu tercurah. Dan di dalam kesatuan, dan di dalam unity kembali, minggu ini kita mau menyatakan suara, kita mau menyatakan deklarasi pernyataan iman kita. Karena Dia Tuhan yang sudah terbukti melakukan sesuatu yang dahsyat, bangkit dari kematian. Dan biarlah kembali minggu ini, saudaraku, kita nyatakan demikian. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa. Maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah sungguh nyata bagi kami, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Disembah Dia lebih lagi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah ini, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Namanya Kau tetap Allah, walau dunia semua Engkau tak pernah tergoncangkan, kerajaan-Mu tetap selamanya. tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi nyatakan sekali lagi. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Ini kami Tuhan, kami menyatakan Allah. Engkau saja menjadi Tuhan, Engkau saja yang berdaulat dalam kehidupan setiap kami, tanpa terkecuali besar kecil tua muda. Biarlah hati kami, kehidupan kami, pikiran kami bawa kepada Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan. Kau tetap Haleluya. Haleluya. Hati kami siap Tuhan. Hati kami siap.
Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali. Dan kita akan terus memperlengkapi diri dengan pengetahuan akan firman Tuhan. Dan minggu kemarin kita sudah belajar mengenai agape. Murid yang Yesus kasih, murid yang Yesus menjadi motor dari teman-temannya. Ya. Waktu Yesus bertanya kepadanya, adakah engkau agapao aku? Dia cuma berani menjawab, aku pileo engkau. Ya, kita masih dalam rangka itu, kita akan terus mempelajari supaya keberadaan kita di muka bumi ini dilengkapi dengan firman-firman yang dibutuhkan. Sebelum kita lanjut, saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, ini waktunya kami akan mendengarkan kebenaran-Mu. Tuhan, di dalam nama Yesus, kami membuka roh kami untuk diisi dengan kebenaran firman. Dan kebenaran firman yang kami mengerti akan merubah hidup kami. Tuhan, itu adalah janji-Mu dan kami percaya. Hidup kami pun akan diubahkan karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah menerima pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat setiap kami dimanapun kami berada, kami bisa mengerti firman-Mu dengan baik dan benar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saya akan ajak Anda untuk melihat 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, 29, kemudian kita nyambung ke 1 Yohanes pasal 3. Ya. Firman Tuhan begini, saya akan bacakan untuk Anda. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia, Kristus, menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Ayat 29, jika kamu tahu bahwa Ia, Kristus, adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Setiap orang yang berbuat kebenaran. Apa ini? Setiap orang, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran. Ya. Dan mungkin ada baiknya kita membaca ayatnya supaya kita semuanya paham. Ya. Kita nggak boleh gagal paham. Yesaya 45 ayatnya yang ke-23 bagian A. Firman Tuhan berkata begini, demi aku sendiri, Tuhan berkata, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri. Kalau Anda dan saya bersumpah demi yang lebih gede, ya biasanya demi Tuhan saya bersumpah. Nah, di sini Tuhan berkata, demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Apa yang disumpahkan oleh Tuhan? Dari mulutku telah keluar kebenaran. Ya. Dari mulut Tuhan telah keluar kebenaran. Apa ini kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Nah, itulah yang sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu. Ya. Tuhan telah bersumpah demi dirinya sendiri, bahwa dari mulutnya keluar firman. Firman itu kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak dapat dibatalkan. Nah, itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa Ia, Kristus, adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, setiap orang yang mengatakan firman yang telah Tuhan katakan,
orang itu lahir daripadanya. Ya. Ini adalah kriteria-kriteria yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi kita tidak bisa merubah kriteria itu, kita hanya meneguhkannya. Ya. Jadi kalau Anda ngerti kebenaran dan Anda sering ucapkan kebenaran dari mulut Anda, firman Tuhan berkata bahwa Anda lahir dari Dia. Ya. Anda lahir dari Dia. Jangan kita mencoba mengerti kebenaran ini dengan pengertian sendiri. Kita nggak akan ketemu. Ya. Tuhan dengan firman-Nya, Dia punya kriteria-kriteria. Contoh, kita dibaptis. Menurut Tuhan, Anda dibaptis itu, Anda sama dengan mengalami disalib bersama Kristus. Waktu Kristus mati, kita ikut mati. Waktu Kristus dikuburkan, kita ikut dikuburkan. Waktu Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Nah, ini kriteria yang dinyatakan oleh Alkitab. Janganlah kita mempunyai pengertian sendiri, kita nggak akan nyampe. Ya, bisa muter-muter, nggak pernah bisa berhenti. Nah, hari ini kita belajar satu hal. Jadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sudah bersumpah demi dirinya sendiri. Apa yang Dia sumpahkan? Yang Dia sumpahkan, firman yang keluar dari mulutnya itu adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu firman yang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Firman itu harus jadi. Ya. Nah, kita kembali lagi ya ke 1 Yohanes 2 ayat 29. Jika kamu tahu, nah, kalau kamu tahu bahwa Kristus adalah benar, ya, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran, setiap orang yang memperkatakan kebenaran, lahir daripadanya. Ya. Kita lanjut 1 Yohanes 3 ayat yang pertama. Lihatlah betapa besarnya kasih. Nah, kata kasih di sini agape. Lihat betapa besarnya agape yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Lihatlah agape yang telah dikaruniakan Bapa di surga untuk Anda dan saya. Kemudian, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Jadi Anda nggak punya hak, tapi Anda diberi, ya, diberi. Dari sini kita ngerti betapa besarnya agapenya, ya, kepada Anda dan kepada saya, sehingga Anda dan saya boleh menyebut dirimu sebagai anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Anda di mata Tuhan adalah Anda yang percaya kepada Yesus. Ya. Anda kenal Yesus sebagai apa? Biasanya Anda mengenal Yesus sebagai juru selamat, ya, sobat kita yang baik. Ya. Kita sudah belajar sesuai dengan Matius 16. Waktu itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Simon mewakili teman-temannya. Dia berkata, Tuhan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu yang dikatakan Simon. Dan apa reaksi Tuhan? Reaksi Tuhan langsung berkata, Simon, engkau telah mendapatkan pewahyuan dari Bapakku yang di surga, sehingga engkau bisa berkata seperti itu. Kemudian Yesus melanjutkan, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Batu karang itu adalah pengakuannya Petrus. Petrus mengatakan Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Itu pengakuan yang dipegang oleh Simon
Dan Yesus berkata, aku akan mendirikan jemaatku di atas pengakuan ini. Dan Yesus sudah mendirikan jemaatnya. Anda dan saya termasuk jemaat yang sudah didirikannya. Apa artinya? Artinya dari mulut kita harus keluar pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya. Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ya. Kita melihat beberapa kejadian di dalam Alkitab. Tatkala ada orang buta, ada di daerah Yeriko, dia berteriak, Yesus anak Daud. Kata Yesus anak Daud itu sama dengan Mesias. Yesus Mesias. Langkah Yesus terhenti karena Yesus mendengar ada orang yang berteriak, Yesus anak Daud. Ya. Jadi anak Daud itu Mesias. Mesias itu sendiri Mesias dan Kristus juga Mesias. Ya. Nah, waktu orang buta itu butuh pertolongan Yesus, dia teriak. Dia rupa-rupanya ngerti bagaimana menghentikan langkahnya Yesus. Dia berteriak, Yesus anak Daud. Bagaimana dengan Anda dan saya? Anda termasuk jemaat yang Yesus bentuk. Dan Yesus berkata di dalam Matius pasal 16 itu, ya, ayat yang ke-18, aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang ini. Dan Yesus berkata, dan alam maut tidak boleh menguasainya. Nah, alam maut itu dijabarkan salah satunya pintu menuju neraka. Tidak boleh menguasai jemaat yang telah mengakui Yesus adalah Mesias dan Anak Allah yang hidup. Yang kedua, yaitu pintu masuk ke dunia orang mati, Hades. Tidak boleh menguasai jemaat yang Yesus bentuk. Inilah yang dikatakan oleh Yesus. Sekarang bagaimana dengan Anda dan saya? Oke? Nah, kita harus membuat satu keputusan. Kalau setiap kali saya memanggil Tuhan, Tuhan Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Anak Allah yang hidup, aku datang kepadamu. Aku salah satu jemaat yang kau bentuk. Dan kau berkata, alam maut, pintu menuju neraka enggak boleh menguasai saya, pintu menuju Hades enggak boleh menguasai saya. Dan kau berjanji memberikan kunci-kunci kerajaan surga. Ya, hari-hari ini saya terus mempraktekkan itu. Kembali lagi, ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang pertama. Lihat betapa besar agape yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Anda mendapatkan sebutan sebagai anak-anak Allah karena firman baru saja kita baca. Karena Anda telah mendapatkan agape yang dari Bapa di surga. Kita sudah mempelajari itu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Saya baca untuk Anda. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu, agape itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dengan kasih agape lahir dari Allah dan mengenal Allah. Anda sebagai orang-orang yang sudah ditebusnya, ya, diberitahu bahwa kasih agape itu dari Allah. Ya. Oke, kembali kepada 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ya. Betapa besar agape yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ada hubungannya, karena Anda mendapatkan agape itu, maka Anda disebut
anak-anak Allah. Kemudian kita lanjut ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Firman berkata, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wow. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini yang menjadi tema pada saat ini. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Wow. Tuhan mau Anda dan saya menjadi sama seperti Dia. Ya. Oke, supaya kita lebih jelas, saya ajak Anda untuk melihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita sudah pernah mengupas ini, tapi ada baiknya kita ulang sekali lagi. Yohanes pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata begini, Aku, Yesus, berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi rupa-rupanya ini persyaratan yang pertama. Barang siapa saja. Ya, siapa saja. Tidak ada kekhususan. Siapa saja yang percaya kepadaku. Selanjutnya firman berkata, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus itu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Wow. Sebab aku, Yesus, pergi kepada Bapa. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 12. Sekarang kita melihat 1 Yohanes pasal 3, ya, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Wah, inilah yang akan kita gali. Ya, kita disebut anak-anak Allah karena kita mendapatkan agape yang besar itu. Ya. Kemudian kita melihat Injil Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, Yesus berkata. Barang siapapun yang percaya kepada Yesus, orang itu akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Ya. Apa yang Yesus lakukan? 1, mengasihi dengan kasih agape. Ya. Kita melihat bahwa memiliki kasih agape itu perlu satu langkah iman. Ya. Originalnya kita ini nggak punya agape. Yang kita punya adalah kasih karena pertemanan, ya, karena pertemanan, karena hobinya sama, karena dari daerah yang sama, ya. Itu kasih phileo, ya. Kasih persaudaraan, pertemanan, ya. Mungkin karena saudara kita bisa mengasihi. Mungkin kita satu marga bisa mengasihi, tetapi hanya phileo, ya. Agape tadi sudah kita baca, dikatakan kasih agape itu berasal dari Allah. Jadi tidak ada agape yang lain di luar itu, ya. Tidak ada agape KW, agape KW, jadi imitasi, ya, atau tidak sesuai dengan quality yang telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, agape berasal dari Allah. Nah, sekarang
firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku, Anda sekarang adalah anak-anak Allah. Wow. Kalau Anda ngerti, mulai hari ini posisi kita dipertegas bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Kita akan lanjut dulu. Saya akan baca sekali lagi ayat yang pertama dari 1 Yohanes 3. Lihatlah betapa besar agape yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Wow. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ya. Saya seringkali tatkala membaca topik-topik seperti ini, mengapa keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, dianiaya dalam tanda petik, teraniaya dalam tanda petik? Karena di sini firman berkata, sebab dunia tidak mengenal Kristus, dunia tidak mengenal kita. Yang dunia tahu adalah apa? Anda manusia, mereka manusia, ya. Mereka sulit, Anda juga harus sulit. Itu kira-kira. Tapi tatkala mereka sulit dan Anda tidak sulit, nah muncullah yang namanya iri, ya. Itu sebabnya kita semua sudah dipanggil untuk membagikan agape itu. Agape bukan milik kita. Agape itu dikatakan berasal dari Allah. Kita tahu sumbernya dan kita bisa menyerap agape itu sebanyak-banyaknya. Oke, sekarang kita lanjut ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum. Tapi kita tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ya, kita akan menjadi sama seperti Dia, kondisinya, keadaannya sama. Kemudian kita juga bisa melakukan mujizat-mujizat yang sama yang Yesus telah kerjakan, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ayat yang ketiga. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Kristus, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita menaruh pengharapan kepada Kristus. Ya. Kemudian ayat yang keempat. Setiap orang yang berdosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Ayat yang kelima. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Ini yang Anda dan saya harus tahu. Anda dan saya di dalam Kristus. Ya. Bagaimana kita bisa ada di dalam Kristus? Yang pertama, ya, di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan, barang siapa makan dagingnya dan minum darahnya, ia di dalam Kristus dan Kristus di dalam Dia. Itu pertama. Yang kedua, kita mengakui perkataan yang Yesus katakan itu kebenaran, dan kita terima kebenaran itu. Kita masukkan firman itu di dalam roh kita. Anda dalam posisi yang sama. Anda di dalam Kristus dan Kristus di dalam Anda. Inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Tatkala Alkitab mengatakan begitu, respon kita adalah mempercayainya. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, setiap orang yang tetap ada di dalam Dia, tidak berbuat
dosa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Firman bilang, kalau kita ini tetap di dalam Dia, kita tidak melakukan dosa. Ya. Bagaimana janji ini terjadi dalam hidupmu? Dibutuhkan respon sebagai orang yang percaya. Kita katakan, Tuhan, aku sejak hari ini, aku tetap di dalam Engkau dan firman-Mu berkata, aku tidak melakukan dosa. Inilah yang harus kita katakan. Ya. Jangan tidak melakukan apapun. Ayat yang ke-7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa berbuat kebenaran. Kebenaran itu adalah perkataan Yesus. Sebelum Anda menjadi pelakunya, Anda mulai terlebih dahulu, dalam nama Yesus aku terima kebenaran firman ini yang mengatakan begini-begini. Firman ini sekarang aku terima dan ada di dalam aku. Firman Tuhan berkata, firman ini sekarang ada di dalam aku, maka aku tidak menjadi pelaku dosa. Oh haleluya. Ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Wow. Barang siapa tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, seringkali kita merasa minder, apa saya bisa menjadi seperti yang ayat 8 katakan, supaya saya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, bagaimana kita bisa menjadi seperti yang Alkitab katakan? Saya ajak Anda untuk melihat Kolose pasalnya yang ketiga. Ya. Kolose pasal ketiga, kita akan membaca ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata begini, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bagaimana Anda menang terhadap yang Alkitab baru saja kita baca ini? Yaitu apa? Yang duniawi yang ada di dalam dirimu, cabul, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan. Gimana Anda bisa menang? Firman Tuhan berkata, matikanlah. Perintahnya jelas, matikanlah. Kalau sudah jelas begitu, kita memperkatakan demi nama Yesus, aku berdiri atas Kolose 3 ayat yang ke-5. Sekarang aku matikan yang ada di dalam diriku, yang duniawi ini yang ada di dalam diriku, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kalau Anda percaya apa yang diperintahkan ini, kita perkatakan terlebih dahulu. Ya. Tapi kalau Anda memulai melangkah, ya, sementara firman itu belum masuk di dalam dirimu, nah inilah yang menjadi masalah. Kita mulai yuk. Ya. Tuhan perintahkan suruh mematikan, kita matikan. Dan apa yang dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Anda disuruh buang. Kalau disuruh buang, ya mulailah berkata, Tuhan sekarang aku berdiri atas Kolose 3 ayat 8. Aku buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut saya. Aku buang dalam nama Yesus. Apa yang diperintahkan kita ikutin saja. Dan nanti tatkala Anda sudah membiasakan seperti itu, tiba-tiba Anda melihat bahwa ternyata Anda bisa mengerjakan itu. Ya.
Ya, inilah yang harus kita kerjakan. Nah, tadi kita kembali kepada tema kita, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini yang dijanjikan. Anda dan saya sama seperti Dia. Memperkatakan semua janji-janji Tuhan. Memperkatakan yang disuruh mematikan dan disuruh buang, kita matikan dan kita buang. Dan apa yang Yesus lakukan, kita bisa melakukan. Ya. Masalahnya kita kurang yakin. Firman Tuhan berkata, Anda ini disebut anak Allah karena Anda sudah menerima itu. Agape yang besar. Agape yang besar dicurahkan dalam hidupmu. Maka sekarang Anda disebut anak-anak Allah. Ya. Tidak ada yang boleh membatalkan itu. Tidak boleh ada orang berkata, siapa kamu? Enak amat berkata anak Allah. No, firman bilang begitu. Kita telah mendapatkan agape yang besar itu. Yaitu apa? Kita disebut anak-anak Allah. Ya. Nah, kalau kita sudah mulai ngerti sekarang, Tuhan mau Anda ngerti persis, Anda anak-anak Allah. Dimanapun Anda berada, ya, di lingkungan teman-temanmu, Anda anak Allah. Di lingkungan keluargamu yang belum mengenal Yesus, kamu anak Allah. Dalam kondisi situasi apapun, ya, akui dengan mulutmu. Tuhan firman-Mu berkata dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, Aku adalah anak-anak Allah karena Engkau telah memberikan kepadaku karunia. Ya. Karena besarnya agape itu, Engkau telah mengaruniakan kepadaku untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Inilah respon yang harus kita kerjakan sesuai dengan firman. Jangan kita otak-atik sendiri dengan pikiran kita. Ya. Kalau Anda otak-atik sendiri, Anda akan terpuruk. Kenapa? Intimidasi akan masuk dalam hidupmu. Ya. Siapa Anda? Apa yang Anda bisa lakukan? Ketidakmampuan. Stop. Kita sekarang mulai mengikuti apa yang Alkitab katakan. Tatkala Alkitab berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata keadaan kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Kristus, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita tadi sudah membaca juga Yohanes pasal 14 ayat 12. Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Wow. Ya. Kalau Anda percaya, Anda mulai terlebih dahulu mengakui, Tuhan, aku adalah salah satu orang yang percaya kepadamu. Aku berdiri atas Yohanes 14 ayat 12. Engkau berkata, aku yang percaya kepadamu, aku bisa melakukan yang kau lakukan. Yang kau lakukan adalah engkau menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang kau lakukan adalah tatkala ada orang kekurangan damai sejahtera kau lepaskan kepada orang itu. Aku pun bisa melakukan hal yang sama. Karena janjimu, ya. Jadi kita bisa melakukan karena kita percaya. Ya. Nah, kalau Anda dan saya bisa nangkep ini, rahasia ini. Hari ini kita mengerti bahwa agape, ya, agape itu berasal dari Allah. Kita sudah belajar minggu kemarin, ya. Petrus pun setelah Yesus bangkit, hatinya Petrus luka. Kenapa? Karena Petrus sudah menyangkal 3 kali sebelum ayam berkokok. Ya. Seringkali orang salah dalam hal ini. Sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkali 3 kali. Bukan begitu. Yang diperintahkan Yesus, yang dikatakan Yesus adalah, kamu akan menyangkali aku 3 kali sebelum ayam berkokok.
Dan ternyata yang dikatakan Yesus benar. Simon menyangkal. Pertanyaannya adalah, waktu Simon menyangkal, itu penyangkalan yang sudah dikatakan Yesus sebelumnya. Dan Simon berkata, enggak, aku enggak akan nyangkal. Tetapi apa yang terjadi? Waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, cuaca dingin, semua orang lagi mencari api unggun, ya, supaya hangat. Nah, disitulah berkumpul laskar-laskar atau polisi-polisi dari Bait Allah. Simon ikut di situ karena dingin. Nah, Simon ikut ngomong karena ditanya, dia jawab. Apa yang terjadi? Seorang hamba perempuan, Kayafas, mendengar perkataan Simon. Simon itu orang Galilea, dan Galilea itu ada ciri khas kalau ngomong, ya. Sepertinya dia nggak bisa jelas kalau berbicara mengucapkan R, ya. Maka ketahuanlah dia sebagai orang Galilea. Maka karyawan perempuan itu berkata, "Oh, kamu orang Galilea." Dari mana kok itu dia tahu orang Galilea? Bukan dari pakaiannya, tapi dari perkataannya. Maka Simon dikatakan, "Kamu dari Galilea. Kamu pasti bersama-sama dengan dia, Yesus." Ya, Simon kaget. Dan dia berkata, "Aku nggak kenal dia." Sekali, 2 kali, 3 kali, Yesus menoleh kepada Simon. Dan waktu Yesus menoleh, Simon juga melihat Yesus. Nah, dengan kata lain, Yesus mengingatkan, kamu baru saja menyangkali aku. Ya, inilah yang akan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata bahwa Anda sekarang karena mendapatkan agape yang besar, maka Anda boleh menyebut dirimu anak Allah. Yang kedua, karena Anda anak Allah, Anda bisa melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan tadi di dalam ayat yang kedua berkata, Anda akan menjadi sama seperti Dia, dapat melakukan mukjizat-mukjizat. Wow. Dapat menyatakan agapemu. Semua yang Yesus lakukan, Anda bisa lakukan. Ini yang menarik. Saya berharap mulai hari ini cara berpikir kita ini kita rubah, ya. Jangan kita berpikir seperti orang lain menuduh Anda, tapi berpikirlah seperti yang Yesus katakan kepada Anda, ya. Supaya apa? Supaya genaplah yang Tuhan janjikan itu terjadi dalam hidupmu. Oke, saya berharap sekarang Anda mulai ngerti. Jangan pernah berpikir bahwa Anda tidak bisa ngelakuin apa-apa. Firman Tuhan berkata, nanti pada waktunya tatkala Tuhan mulai menyatakan, kapan Tuhan mulai menyatakannya, ya, ini satu momentum, ya. Momentum itu pasti jadi. Dan waktu itu jadi, ingat, Anda bisa melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Saya berharap Anda boleh nangkap ini. Ini janji Tuhan, dan firman yang berkata ini tidak bisa dibatalkan. Perkataan-perkataan yang Yesus katakan tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditarik kembali. Dengan kata lain, harus jadi. Ya, saya berharap Anda mulai nangkep ini. Tutup Alkitabmu, saya akan ajak Anda untuk masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena agapemu yang besar itu yang kau curahkan dalam hidup kami, maka kami boleh menyebut Engkau Tuhan, boleh menyebut Engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Engkau berkata, kami
disebut anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan, ini adalah cara pandang-Mu. Dan kami juga mau mengikuti cara pandang-Mu. Kami mau katakan diri kami adalah anak-anak Allah. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia dapat melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. 1 Yohanes 3 ayat 2. Kami yang telah mendapatkan gelar anak-anak Allah, pada waktu yang ditentukan nanti, kami pun bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Tuhan, kami menyiapkan diri. Kami mempersiapkan diri untuk momentum itu, supaya kami boleh melakukan seperti yang Yesus lakukan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami mulai paham dan mengerti bahwa karena agape-Mu yang besar, maka kami disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur, berkati roti dan berkati anggur ini. Seperti 2000 tahun yang lalu, Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percaya. Mari saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, kita akan deklarasikan apa yang sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikutin saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Kegagalanku, kelemahanku, nasib buruk yang menguasai aku, jalan buntu yang menghadang hidupku, kegagalan-kegagalan yang terus terjadi dalam hidupku, semua sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus. Aku disucikan dengan darah Yesus. Aku diperdamaikan dengan darah Yesus. Aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepada kami hidup kekal. Demi nama Yesus kami terima hidup kekal itu. Dan Engkau berfirman bahwa Engkau akan membangkitkan kami di akhir zaman. Demi nama Yesus kami terima janji Tuhan ini, bahwa Tuhan akan membangkitkan kami di akhir zaman. Tuhan, kami percaya. Kami juga berdiri atas janji firman-Mu, Galatia 6 ayat 17. Pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Yesus memiliki kami dengan penebusannya, dengan darahnya. Tatkala kami ditebus menjadi milik Yesus, ada darah Yesus pada tubuh kami. Itu sebabnya kami melangkah dengan iman kami. Kami taruh darah Yesus pada tubuh kami dan firman Tuhan berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus. Maka firman Tuhan berkata,
Tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi dan kondisi, bahkan roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami, yang akan menista kami. Itu adalah janjimu. Kami pegang janjimu itu. Terjadilah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, dalam keadaan sulit seperti apapun, Engkau selalu hadir pada hidup kami. Itu sebabnya kami katakan demi nama Yesus, ingatlah kan janji-janjimu bahwa Engkau akan memberikan jalan keluar. Demi nama Yesus, kami terima jalan keluar itu. Sehingga setiap kami yang sedang mengalami kesulitan, kami melihat jalan keluar itu. Dan terima kasih Tuhan, kami adalah jemaat yang telah Tuhan bentuk, yaitu di atas batu karang, yang mengakui, yang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus, dan Yesus mendirikan jemaatnya di atas pengakuan batu karang itu. Kami mengakui bahwa Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan Engkau berjanji memberikan kepada kami janji, alam maut tidak boleh menguasai kami. Pintu menuju neraka tidak boleh menguasai kami. Pintu menuju Hades tidak boleh menguasai kami. Kami percaya itu adalah janjimu, dan kami terima janji itu. Dan Engkau berkata, Engkau memberikan kepada kami kunci-kunci kerajaan surga. Demi nama Yesus, kami percaya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Tuhan, kami sudah dibaptis sesuai dengan Galatia 2 ayat yang ke-19. Tatkala kami dibaptis, kami sama dengan mengalami penderitaan salib bersama dengan Kristus. Dan waktu Kristus mati, kami ikut mati. Waktu Kristus dikuburkan, kami ikut dikuburkan. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, kami ikut bangkit melalui proses baptisan itu. Dan hidup yang kami jalani bukan hidup kami sendiri, tetapi hidup kami bersama dengan Kristus. Dan firman-Mu berkata itu adalah hidup dari iman. Galatia 3:7 berkata, kami yang sudah hidup oleh iman, hidup dari iman. Firman-Mu berkata, kami adalah keturunan Abraham. Tuhan, kami percaya, kami pegang janji itu, bahwa kami bukan anak rohani, kami bukan anak adopsi, tapi anak Abraham. Kami percaya Tuhanku. Galatia 3 ayat 9 berkata, kami yang hidup oleh iman, kami diberkati bareng-bareng dengan Abraham yang beriman itu. Dan berkat yang diberikan adalah berkat Abraham. Demi nama Yesus, kami sekarang tahu bahwa kami adalah anak-anak Abraham. Maka berkat Abraham itu kami terima. Kami terima Tuhan, anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Hari ini mereka mengerti, mereka yang sudah dibaptis, mereka adalah anak Abraham. Mereka diberkati dengan berkat Abraham. Kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk pemerintahan bangsa kami, negara kami bawa kepadamu. Tuhan, terima kasih posisi yang dialami oleh bangsa kami hari ini, posisi yang jauh lebih baik. Dan kami katakan ada darah Yesus atas bangsa kami, atas negara kami. Maka tidak boleh ada tulah yang menguasainya. Dan kami percaya Tuhan, ingatlah ada darah-Mu pada kehidupan kami. Maka semua tulah-tulah tidak boleh menghadang hidup kami. Itu adalah janji-Mu Tuhan. Kami pegang janji-Mu itu dan kami mengucap syukur
mulai hari ini ke depan, kami pasti mengalami seperti yang Tuhan janjikan. Dan saat ini kami menyatakan dengan iman bahwa menurut firman-Mu, 1 Yohanes 3 ayat yang kedua, kami bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena firman-Mu berkata, kami hidup sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Dan kami mempersiapkan diri untuk bisa menjadi pelaku-pelaku sign, wonder, and miracle. Ini iman kami Tuhan, dan kami percaya terjadilah dalam hidup kami. Saudara-saudara, kita sudah selesai dengan kebaktian. Silakan Anda berdiri dan saya akan mintakan darah Yesus dan berkat untuk Anda. Tuhan, kami sudah selesai. Sekarang aku minta darah-Mu aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat. Firman-Mu berjanji, darah itu menjadi tanda bagi kami. Tidak boleh ada tulah apapun namanya, dari manapun datangnya. Tulah itu harus berhenti. Karena kami memiliki darah Yesus. Dan kami katakan, mulai hari ini damai, sejahtera, dan agape Tuhan itu turun atas setiap anak-anak Allah yang mendengarkan firman pada pagi hari ini. Dan kami katakan mulai hari ini ke depan, yang Tuhan janjikan itu terjadi. Terima kasih Tuhan, ini adalah iman kami, terjadilah dalam hidup kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.